skandal begitu besar hingga membawamu dari Ratu Prancis yang dihormati ke eksekusi mati di alun-alun kota. Di series ini kita akan melihat bagaimana gosip, pamflet satir, dan skema konspirasi menuntun Marie Antoinette menuju ke akhir yang tragis. Let me draw your attention. Marie Antoinette lahir di Wiener, Austria tahun 1755 dengan nama Maria Antoine sebagai anak ke-15, setara 3 klub bola futsal. Pendidikannya dianggap kurang dibanding saudara-saudaranya. Tulisan tangannya buruk, ejaannya sering keliru, dan bahasa Prancisnya masih jauh dari lancar. Ibunya yang digambarkan sebagai penguasa yang sangat kuat, cerdas, dan mahir dalam diplomasi, seringkali tidak menunjukkan perhatian layaknya seorang ibu terhadap Marie. Sebaliknya, ia justru punya hubungan yang hangat dengan sang ayah, Francis I, yang dikenal menyukai ilmu pengetahuan, berburu, perjudian ringan, dan kehidupan keluarga dibanding aktif mengurus pemerintahan sehari-hari. Bisa dilihat bahwa kepribadian Marie dipengaruhi lebih banyak dari sang ayah. Di Austria, lingkungannya cenderung lebih santai dan jauh lebih private dibanding lingkungan di Versailles, istana yang akan menjadi tempat tinggalnya kelak di Prancis. Di usianya yang ke-14 tahun, Marie Antoinette dikirim ke tanah Prancis oleh ibunya untuk memenuhi tugasnya dalam meredam perseteruan kedua negara melalui pernikahan politik. Tiba di Prancis pada Mei 1770. Ia mengadopsi versi Prancis dari nama aslinya. Maria Antonia Josefa Johanna menjadi Marie Antoinette. Tak hanya namanya, ia juga harus menanggalkan semua pakaian, perhiasan, bahkan pelayan dari Austria untuk kemudian mengenakan busana Prancis sebagai tanda bahwa identitasnya sebagai Putri Habsburg telah berakhir dan ia kini sepenuhnya menjadi Putri Prancis. Pertemuan pertamanya dengan calon suaminya diwarnai rasa gugup dan canggung yang luar biasa. Bukan dari Marie, melainkan dari Louis Auguste, sang calon raja ke-16. Ia digambarkan sangat kaku. Hingga pada upacara pernikahannya 2 hari kemudian, tangannya gemetar saat memasangkan cincin ke tangan Marie. Marie sendiri, seperti ayahnya, sangat aktif, ceria, dan penuh energi. Perbedaan karakter ini diperparah dengan mereka yang gagal mengonsumsi pernikahan selama 7 tahun. Hal ini membuat Marie merasa kesepian dan tertekan oleh tuntutan untuk segera melahirkan putra mahkota, terutama setelah Louis Auguste naik tahta menggantikan kakeknya, Raja Louis ke-15. Ya emang banyak banget Louisnya, just bear with me. Padahal semua itu bahkan tidak tergantung padanya. Marie terus mencoba mempercantik diri, sementara Louis malah lebih tertarik pada perkakas dan buruannya. Ini titik yang krusial. Belum lagi, Marie harus beradaptasi dengan kehidupan Versailles yang minim privacy. Malam pernikahan mereka pun dihadiri hampir seluruh bangsawan. Bayangkan. Ia kemudian melampiaskannya dengan gaya hidup mewah dan pesta pora. Sementara Louis semakin tenggelam dalam hobinya sendiri untuk menghindari tekanan itu. Oke, di titik ini kita perlu membahas kondisi negara sebelum maupun sudah Marie datang. Prancis sudah lama terjerat utang besar akibat perang berkepanjangan, seperti perang 7 tahun melawan Inggris dan Prusia. Tambah lagi, ada perselisihan sejarah yang mendalam antara Prancis dan Austria, yang coba diredam lewat pernikahan diplomatik antara Louis XVI dan Marie Antoinette. Rakyat Prancis yang belum melupakan permusuhan lama ini sejak awal sudah menaruh kecurigaan terhadap sang ratu yang berasal dari Austria. Ditambah sistem sosial yang tidak adil dan krisis kelaparan akibat gagal panen di mana-mana. Bayangkan, negara seperti ini dipimpin oleh raja dan ratu yang bahkan belum genap berusia 20 tahun. Karena minimnya privasi di Versailles, dinamika ranjang raja pun jadi makanan publik dan bahan ejekan di seluruh Eropa. Bahan bakar utama pamflet satir yang menggambarkan ketidakmampuan raja dalam hal seksual maupun politik. Dari sinilah muncul tuduhan bahwa Marie mencari kepuasan di luar istana. Bahkan hanya karena sering menghabiskan waktu dengan teman dekatnya, seperti Duchess of Polignac dan Princess de Lamballe, pamflet-pamflet menuduhnya melakukan lesbianisme. Namun dari semua tuduhan, Count Axel von Fersen, orang diplomat Swedia, adalah sosok yang paling senter, dikabarkan sebagai kekasih gelap sang ratu. Surat-surat yang berhasil diuraikan peneliti modern menunjukkan hubungan emosional yang sangat dekat.
Meski apakah hubungan itu juga bersifat seksual masih diperdebatkan. Pamflet-pamflet ini juga menyoroti gaya hidup mewahnya, terutama renovasi Petit Trianon, istana kecil hadiah dari raja agar Marie mendapatkan lebih banyak privasi, yang kemudian membuatnya dijuluki sebagai Madame Defisit karena dianggap menghabiskan uang negara saat rakyat kelaparan. Reputasinya yang sudah retak ini kemudian dihancurkan total oleh satu skandal besar yang bahkan tak pernah ia perbuat. Skandal kalung berlian atau Affair of the Diamond Necklace adalah peristiwa yang secara permanen merusak reputasi Marie Antoinette. Tapi bagaimana cerita di baliknya? Setelah kematian istrinya, Raja Louis ke-15, kakek dari Louis Auguste, punya selir resmi. Suatu hari, beliau memesan kalung berlian senilai 2 juta livre atau sekarang setara dengan 300 miliar rupiah dari pengrajin perhiasan bernama Charles Auguste Baumer dan Paul Besage untuk kemudian diberikan kepada selirnya. Sayangnya, Louis ke-15 meninggal sebelum kalung selesai dibuat, apalagi dibayar. Tidak mau rugi, Charles dan Paul menawarkan kalung itu langsung ke Marie Antoinette. Namun, Marie menolak. Louis ke-15 atau suaminya sempat menawarkannya sebagai hadiah juga. Namun Marie menolaknya lagi dengan alasan negara lebih butuh kapal perang daripada kalung. Di tahun 1784, John de la Motte, seorang penipu yang mengaku keturunan bangsawan, menyusun rencana untuk mendapatkan kekayaan dari kalung itu. Ia berhasil dekat dengan Kardinal Rohan, mantan duta besar yang ingin mendapat kepercayaan ratu agar bisa menjadi menteri. Memanfaatkan ini, John mempertemukan Rohan dan ratu secara rahasia. Padahal yang ditemui Rohan bukanlah Marie, melainkan perempuan mirip ratu yang dibayar John. Ratu palsu ini bilang ingin membeli kalung secara rahasia karena ekonomi negara yang sedang buruk. Setelah memasukkan tanda tangan ratu, John berhasil mendapatkan kalung itu dengan menipu Rohan. Ketika Charles dan Paul menagih pembayaran ke ratu, Marie terkejut dan bingung. Ia tak pernah merasa membeli kalung itu. John akhirnya ditangkap dan dihukum. Tapi meski Marie terbukti sepenuhnya tidak bersalah, rakyat Prancis terlanjur tidak percaya. Dan skandal inilah yang menjadi salah satu titik paling krusial pemicu revolusi Prancis. Kepercayaan rakyat pada ratu sudah runtuh total, tinggal menunggu percikan yang membakar semuanya. Pada 5-6 Oktober 1789, massa bersenjata berkumpul di depan istana Versailles. Keluarga kerajaan dipaksa pindah ke istana Tuileries sebagai tahanan rumah. Diawasi 24 jam, meski hidup mereka masih relatif nyaman di sana. Tak lama kemudian, Agustus 1792, massa bersenjata kembali menyerbu istana. Kali ini, seluruh keluarga kerajaan dijebloskan ke penjara Menara Temple sebagai tahanan sungguhan. Peristiwa ini menandai runtuhnya sistem monarki Prancis secara efektif sebelum dihapuskan resmi pada 21 September 1792. Khusus untuk Marie Antoinette, Agustus 1793, ia dipisahkan dari keluarganya dan dikurung di penjara isolasi, ruang tunggu menuju eksekusi oleh guillotine. Kesehatannya menurun drastis, rambutnya memutih total, wajahnya pucat, kantung matanya menghitam. Kondisinya makin parah setelah publik mendapati upaya pelariannya. Untuk meredam amarah publik, proses peradilan dipercepat. Pengacaranya hanya diberi waktu 1 hari untuk menyiapkan pembelaan. Di pengadilan, Marie digambarkan tetap tenang dan menjaga martabatnya. Meski beberapa jurnalis menyebutnya angkuh, ia dituduh berbagai kejahatan. Dari menjadi mata-mata Austria hingga tuduhan keji melakukan hubungan seksual dengan anak laki-lakinya. Ketenangannya pecah setelah tuduhan itu. Awalnya ia tak ingin menjawab, menganggapnya terlalu keji. Namun karena didesak, ia menjawab, "Jika saya tidak menjawab, itu karena alam sendiri menolak untuk menanggapi tuduhan yang ditunjukkan kepada seorang ibu. Saya memohon kepada semua ibu yang mungkin ada di sini." Pernyataan itu memicu simpati dari para wanita di ruang sidang. Meski begitu, setelah sidang berhari-hari yang melelahkan, Marie Antoinette dinyatakan bersalah atas semua tuduhan utama. Ia dieksekusi pada 16 Oktober 1793 sekitar pukul 12 siang. Kata-kata terakhirnya adalah permintaan maaf kepada Algojo karena tak sengaja menginjak kakinya. "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja melakukannya." Kalimat "let them eat cake" atau dalam bahasa Prancis aslinya sebenarnya muncul bertahun-tahun setelah kematian sang ratu. Kalimat ini sebenarnya berasal dari buku autobiografi Jean-Jacques Rousseau yang berjudul Confessions. Ditulis tahun 1765, dalam buku itu Rousseau
menceritakan seorang putri besar yang ketika diberitahu rakyat tak punya roti, menjawab, "Kalau begitu, biarkan mereka makan brioche." Roti kaya telur dan mentega jauh lebih premium dari roti gandum keras yang bahkan tak mampu dibeli rakyat kelaparan. Buku ini ditulis saat Marie berusia 9 tahun, jauh sebelum ia menginjakan kaki di Prancis. Namun, kalimat ini kemudian sering dikaitkan dengannya dan citranya yang dianggap suka berfoya-foya dan tak peduli rakyat, sejalan dengan julukan Madame Deficit. Hingga kini, frasa ini tetap jadi klise jurnalistik untuk mencela kelas atas yang dianggap oblivious. Padahal, beberapa sumber sejarah menyebut Marie Antoinette sebagai pelindung berbagai organisasi amal yang secara pribadi terlibat dalam upaya meringankan kemiskinan. Bahkan disebut pernah mengadopsi setidaknya 4 anak yatim piatu dan budak yang kemudian dibebaskan dan dibiayai pendidikannya. Marie Antoinette memang bukan penguasa sempurna. Beberapa kali ia membuat keputusan yang memperburuk citranya sendiri. Namun, penelitian modern juga menunjukkan banyak tuduhan terhadapnya hanya hasil propaganda politik, dan bahwa keruntuhan monarki Prancis berakal dari krisis ekonomi, sosial, dan politik yang sudah berlangsung jauh sebelum dia menjadi ratu. Selamat, kamu kini tahu lebih banyak mengenai kisah Marie Antoinette. Suka video seperti ini? Tinggalkan like dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau kamu ingin aku membahas tokoh favoritmu, komen di bawah karena aku akan melanjutkan series ini ke depannya. Bye!